Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham resmi membuka Sao Raja Tanah Daeng Festival 2026 di Plaza Sunset CPI, Sunset Kuai, Makassar, Sabtu 18 Juli. Festival yang digelar selama 2 hari, 18 hingga 19 Juli 2026, itu diharapkan menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas kota Makassar di tengah perkembangan zaman. Dalam sambutannya, Aliyah menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh dipandang sebagai warisan masa lalu semata, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun karakter dan jati diri daerah. Festival ini merupakan ruang untuk merawat jati diri, memperkuat karakter bangsa, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya bukanlah sesuatu yang tertinggal, melainkan fondasi yang menguatkan identitas sebuah daerah, kata Aliyah. Menurutnya, kota Makassar tumbuh sebagai daerah yang menjunjung nilai keterbukaan, keberagaman, dan kolaborasi. Karena itu, kebudayaan harus terus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan kota. Aliyah mengatakan berbagai kekayaan budaya, mulai dari seni, tradisi, bahasa, adat istiadat hingga kuliner dan karya kreatif masyarakat perlu dijaga serta dikembangkan dengan pendekatan yang inovatif agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Seni, tradisi, bahasa, adat istiadat, kuliner, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, kembali melanda kawasan perbukitan di Desa Sumara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, pada Minggu 19 Juli. Kabid Damkar dan Penyelamatan Sulbar, Andi Juandi, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga mengenai titik api sekira pukul 11 WITA. Diketahui, villa milik mantan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh nyaris ikut terbakar. Penyebab terjadinya kebakaran lahan belum diketahui secara pasti, apakah disengaja atau ditimbulkan oleh alam. Namun, kita tahu pasti di musim kemarau ini potensi kebakaran sangat mudah terjadi, apalagi ditambah angin yang kencang membuat api merambat cepat, kata Andi Juandi saat diwawancara via WhatsApp, Senin 20 Juli. Proses pemadaman sempat terkendala karena titik api berada di atas area perbukitan yang terjal. Selain akses medan yang sulit, jarak pengisian air yang cukup jauh dari lokasi kejadian juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Meski begitu, kolaborasi cepat antar unsur di lapangan berhasil mengendalikan situasi sebelum api meluas ke area permukiman maupun bangunan sekitar. Sejumlah tantangan dihadapi oleh masyarakat Kurica di Maros terhadap mata pencaharian yang mereka miliki. Tercatat, sebanyak 90% warga menggantungkan hidup dari kepiting rajungan yang ditangkap di laut. Kepala Dusun Kuricadi, Sapri, menyampaikan, jika tantangan yang dihadapi bagi masyarakat nelayan di Dusun Kuricadi mulai dari cantrang hingga biaya transportasi. Tantangan yang dihadapi di Dusun Kuricadi itu ada cantrang, di mana cantrang beserta dengan alat tangkap lain yang bergerak yang menghancurkan ekosistem laut, terangnya, Sabtu 18 Juli. Hal itu sebenarnya menghancurkan bibit-bibit kepiting atau rajungan serta merusak alat-alat nelayan yang menangkap rajungan, tambahnya. Selanjutnya tantangan kedua, terdapat pada harapan adanya subsidi BBM yang murah untuk masyarakat sehingga dapat mengurangi daripada biaya transportasi mereka dalam menangkap rajungan. Harapannya, ke depan pemerintah atau pihak terkait mampu memberikan bantuan yakni berupa tanggul pemecah ombak di Dusun Kuricadi, agar pada waktu musim angina atau musim penghujan masyarakat dapat tenang, perahunya tenang, dalam menghadapi ombak-ombak yang besar, katanya.
Dengan hal tersebut maka para nelayan dapat menjadi aman di pantai, terlebih pada musim ombak abrasi kian parah karena tak adanya tanggul pemecah ombak. Seorang residivis kambuhan berinisial MA, 45, diringkus tim URC Resmob Satreskrim Polres Bantaeng setelah kembali melancarkan serangkaian aksi pencurian di wilayah Bantaeng. Pelaku dibekuk tanpa perlawanan di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Sabtu, 18 Juli 2026, sekitar pukul 14.30 WITA. Penangkapan dipimpin langsung oleh Dantim Resmob Sabil berdasarkan hasil penyelidikan atas laporan polisi tertanggal 17 Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Bantaeng Gunawang Amin membenarkan penangkapan tersebut melalui keterangan resminya pada Minggu 18 Juli. Saat ini, pelaku telah diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Bantaeng untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, ujarnya. Dari hasil catatan kepolisian, MA diketahui telah melancarkan aksi pencurian di 2 tempat berbeda dengan modus yang beragam. Aksi pertama pada 7 April 2026 lalu. Pelaku menggasak 1 unit ponsel merek Infinix milik seorang mahasiswa, Fitriani, 26, di Jalan Panaikang, Kecamatan Bisapu.